Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tim asesor sertifikasi dosen. Perkenalkan, nama saya Titin Setiawati. Saya adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah komunikasi gender, dan saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah komunikasi gender merupakan mata kuliah wajib bagi semester 6 pada Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UHAMKA. Mata kuliah komunikasi gender ini sendiri merupakan mata kuliah pengetahuan yang mendeskripsikan persoalan-persoalan gender dan memaparkan serta menganalisis berbagai bentuk ketimpangan gender yang ada dalam berbagai aktivitas komunikasi, termasuk hal-hal yang ada di balik layar sebagai anteseden bagi terbentuknya produk-produk komunikasi yang bias gender. Mata kuliah ini juga menggunakan perspektif baru dalam penelitian komunikasi yang lebih sensitif gender serta menelaah bentuk-bentuk ketimpangan gender yang ada di media. Mata kuliah komunikasi gender ini terdiri atas 13. Yang pertama adalah gambaran umum tentang gender yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah konsep gender dan komunikasi gender. Yang ketiga adalah aspek-aspek gender, peran strategis serta praktis serta aliran dan perspektif gender yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, kita akan membahas gender, komunikasi, dan media dalam berbagai sudut pandang, di antara dalam sudut pandang Islam, feminisme, dan juga kritis. Kemudian yang kelima adalah konstruksi ketidakadilan gender yang ada dalam media massa. Kemudian yang keenam ini metodologi penelitian berperspektif gender. Kemudian ketujuh, perbedaan metode penelitian berperspektif gender dan metodologi penelitian yang tidak berperspektif gender. Kemudian jurnalisme sensitif gender. Yang ke-9 adalah perempuan dalam pemberitaan. Yang ke-10 perempuan dalam film. Yang ke-11 perempuan dalam karya sastra, termasuk di dalamnya novel, roman, dan sebagainya. Kemudian yang ke-12 adalah perempuan dalam lingkup organisasi, dunia kerja, serta politik. Dan yang terakhir adalah gender dan perempuan dalam media online. Adapun CPL dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap relasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, mahasiswa ini mengetahui konsep-konsep gender, bias gender dalam berbagai konteks komunikasi. Mahasiswa memahami paradigma dan teori yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah gender dalam berbagai kegiatan komunikasi. Mahasiswa mampu melakukan penelitian dan kajian yang terkait dengan permasalahan gender dalam berbagai aktivitas komunikasi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu bersikap adil sejak dari pemikiran terhadap persoalan yang berkaitan dengan gender dalam kehidupan sehari-hari. Sementara untuk CPMK yang ada dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan gender dan komunikasi dalam berbagai sudut pandang. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan berbagai peran yang dikonstruksi dalam media. Ini berkaitan dengan persoalan gender. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan jurnalisme yang berperspektif gender. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menganalisis berbagai permasalahan gender dalam media. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 4. Bobot yang paling banyak itu ada di UAS sebesar 40%, kemudian UTS sebesar
30%, tugas sebesar 20%, dan untuk keaktifan mahasiswa sebesar 10%. Demikianlah pemaparan tentang mata kuliah ini. Kita akan kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih hari ini sudah hadir. Hari ini kita kembali kuliah di kelas ini, dan hari ini kita akan ngebahas soal komunikasi gender. Ada yang pernah ngambil? Ada yang ngulang? Enggak. Ngulang enggak? Insya Allah. Jadi mata kuliah ini adalah komunikasi gender. Ada yang tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan gender? Ada yang tahu? Nggak ada. Tapi kalau jenis kelamin tahu nggak? Beda nggak antara gender dan jenis kelamin? Beda. Bedanya apa? Setahu saya kalau gender itu tuh lebih Ha-ha. kalau misalnya Oke. seks itu Ha-ha. tanda kuadratik. Oh, oke. Jadi betul, yang namanya gender itu adalah sesuatu yang dikonstruksi oleh masyarakat sesuai dengan jenis kelamin. Jadi bisa dibilang yang namanya gender itu adalah harapan-harapan yang dilekatkan oleh masyarakat terhadap kita sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Oke, kalau laki-laki dan perempuan yang dalam arti adalah jenis kelamin itu adalah hal yang diterima kita dan itu given sifatnya. Dia mungkin sampai sekarang juga orang mau mengubah itu masih susah kan ya. Dia adalah sesuatu yang sifatnya fisikal. Ya, jadi kayak misalnya kalau laki-laki alat kelaminnya beda dengan perempuan. Kemudian secara fisik juga berbeda. Nah, secara fisik ini yang disebut perbedaan jenis kelamin. Sementara kalau gender ini hal-hal yang dilekatkan oleh masyarakat terhadap kita sebagai anggota masyarakat sebagai laki-laki dan perempuan. Contoh misalnya, kalau dalam masyarakat laki-laki diberi kewajiban untuk bekerja di luar rumah. Oke, sementara kalau perempuan diberi kewajiban untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Nah, ini kan hal-hal yang sebetulnya dikonstruksi oleh masyarakat. Padahal kan sebetulnya tugas rumah tangga bukan hanya tugas perempuan, tapi dua-duanya. Laki-laki juga harus bisa masak loh, karena itu sebetulnya adalah skill untuk bertahan hidup. Kemudian perempuan juga boleh kok kalau misalnya mau bekerja di luar rumah dan menghasilkan secara ekonomi. Tapi dalam konstruksi masyarakat kita yang masih banyak memegang teguh nilai-nilai tradisional, konstruksi ini dipahami bahwa oh, laki-laki itu harus bekerja di luar. Dia harus menyediakan fasilitas-fasilitas untuk keluarganya. Sementara perempuan diberi tugas untuk tugas-tugas pemeliharaan. Misalnya masak, bersih-bersih, kemudian tugas-tugas mengasuh anak dan sebagainya. Ini melekat di perempuan saja. Laki-laki kalau misalnya membantu di dapur misalnya, masih banyak di masyarakat kita yang dianggap bahwa ini tidak sesuai dengan adat istiadat misalnya. Atau perempuan misalnya kalau bekerja dan kemudian dia pulangnya sampai malam, ini masih dianggap bahwa oh, perempuan ini bukan perempuan baik-baik misalnya. Kalau laki-laki tidak apa-apa. Nah, ini kan ada perbedaan perlakuan yang ada di masyarakat kita. Jadi bisa dibilang kalau jenis kelamin itu sifatnya fisik yang kita terima secara fisik, sementara kalau gender itu adalah sesuatu yang dilekatkan kepada kita oleh masyarakat dan berhubungan dengan jenis kelamin kita sebagai laki-laki dan perempuan. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Bu, saya mau tanya, menurut Ibu bagaimana sih bias gender di Indonesia? Terus siapa yang dirugikan atau diuntungkan karena bias gender ini? Jadi saya mau nanya dulu nih, sebelum ke sana ya. Kira-kira kalau ada bias gender yang ada di masyarakat yang dirugikan siapa? Perempuan? Enggak. Dua-duanya rugi loh sebetulnya. Contoh nih, misalnya ya, kalau perempuan
Misalnya ada 2 anak perempuan laki-laki, terus sama-sama main, sama-sama jatuh. Coba nih, kalau perempuan nangis gak apa-apa, kalau laki-laki jangan nangis, kamu kan laki-laki, padahal sakitnya sama, ya kan? Padahal secara fisik mereka mungkin luka yang sama dan sebagainya, tapi laki-laki nggak boleh nangis. Nah ini sebetulnya nih teman-teman, ketimpangan gender, kemudian ketidakadilan yang ada dalam masyarakat ini merugikan dua-duanya. Meskipun sebetulnya kalau dari angka ini perempuanlah yang lebih banyak dirugikan. Atau contoh lain lagi misalnya, kalau yang merugikan perempuan pasti banyak ya. Misalnya gaji yang berbeda apa segala macam, teman-teman pasti tahu. Cuma yang merugikan laki-laki contohnya misalnya gini, ada pekerjaan ini misalnya guru TK deh, guru TK lowongan gitu ya, terus kemudian yang ngelamar ada laki-laki dan perempuan, yang diterima lebih besar kesempatannya yang mana? Perempuan. Karena apa? Dianggap bahwa tugas-tugas pemeliharaan ini sesuai dengan karakter perempuan. Padahal kan belum tentu. Laki-laki yang telaten mengajar anak kecil, yang kemudian bisa merawat anak kecil, itu juga banyak, gitu ya. Nah, makanya dari itu teman-teman bahwa sebetulnya beda nih, gitu ya, antara jenis kelamin dengan gender. Dan tadi siapa yang dirugikan? Sebenarnya dua-dua yang dirugikan, dua-duanya. Dan ketimpangan yang ada di masyarakat itu masih sangat banyak, ya, masih sangat nyata. Secara angka memang perempuan yang lebih banyak dirugikan. Gitu sih. Nah, makanya mata kuliah ini sebetulnya mengajak teman-teman itu nantinya, bahkan dari sekarang, itu untuk bisa bersikap adil terhadap siapa? Terhadap siapapun. Jadi kalau memperlakukan seseorang bukan lagi berdasarkan jenis kelaminnya, tetapi hal yang lain, kemampuannya melakukan sesuatu, kecerdasannya, dan yang lain-lain. Bukan lagi saya menghargai kamu karena kamu perempuan, karena kamu laki-laki. Bukan seperti itu. Tetapi kalau kayak gitu kan sesuatu yang kita nggak bisa ubah. Kita lahir nih, laki-laki atau perempuan, ya udah dikasih kan sama yang di atas. Tetapi kalau kita menilai seseorang berdasarkan kemampuan, itu kan berarti sesuatu yang bisa diusahakan. Artinya, oh saya menilai kamu, oh karena kecerdasannya, oh karena kemampuannya melakukan sesuatu. Itu hal-hal yang bisa diusahakan, bisa diubah. Bisa untuk teman-teman sekalian pelajari. Tetapi kalau udah berdasarkan jenis kelamin, itu udah nilai mati. Kamu perempuan nggak berhak misalnya melakukan pekerjaan ini. Kamu laki-laki tidak boleh melakukan pekerjaan ini. Ya akhirnya kita bisa jadi nanti menempati hal-hal yang salah. Padahal kan laki-laki bisa aja masak misalnya. Laki-laki yang jadi chef juga banyak. Ya, perempuan sekarang juga yang jadi keamanan juga banyak. Ya, nah itu karena kalau kita menempatkan sesuatu itu sesuai porsinya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau nanya lagi? Kita lanjut dulu ya, kalau belum ada pertanyaan kita lanjut dulu. Oke, teman-teman kita lanjutkan ya. Tadi sudah ada pertanyaan dari Dila, sudah terjawab. Kita lanjutkan lagi dengan ngebahas gender yang akan kita pelajari di semester ini. Nah, teman-teman yang kita ketahui bahwa gender itu sebetulnya tidak bersifat universal. Tidak bersifat universal itu artinya apa? Artinya di daerah yang satu dengan di daerah yang lain bisa saja penerapan gendernya, peran-peran gendernya itu bisa saja berbeda. Artinya mungkin bahkan dari tingkat keluarga saja sudah bisa berbeda loh teman-teman. Ada keluarga yang misalnya dia secara peran gender itu tidak terlalu mengikuti stereotip yang ada di masyarakat. Tapi ada juga keluarga-keluarga ini yang mengikuti secara strict stereotip gender yang ada di masyarakat. Contohnya misalnya, ada loh keluarga-keluarga yang dari awal ini sudah membentuk anak-anaknya untuk tidak membedakan peran gender yang ada di keluarganya. Jadi misalnya, anak laki-laki juga harus bisa masak, juga harus bisa bersih-bersih, juga harus bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Dan kemudian anak perempuannya juga diajari dengan berbagai keterampilan yang tadinya dianggap hanya boleh dimiliki oleh laki-laki misalnya.
Nah, ini berbeda mungkin dengan keluarga yang lain. Ya, misalnya ada keluarga yang strict banget, anak laki-lakinya nggak boleh nih melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, mulai dari misalnya membersihkan kamarnya sendiri sampai masak dan yang lain-lain ini nggak boleh. Nah, ini yang disebut bahwa teman-teman pemahaman terhadap gender dan peran gender ini tidak universal. Artinya antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain ini bisa saja tidak sama. Ada masyarakat yang menganggap bahwa oh laki-laki dan perempuan itu setara. Maka boleh kok perempuan ini misalnya mau bekerja di luar rumah, bekerja secara produktif, sementara laki-lakinya boleh juga kok mengerjakan pekerjaan domestik yang selama ini dilekatkan hanya pada perempuan misalnya. Nah, ini yang disebut bahwa gender itu tidak berlaku universal. Artinya bisa berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Bahkan di keluarga yang satu dengan keluarga yang lain ini juga bisa berbeda. Nah, kemudian bisa saja juga gender ini bersifat situasional, ya. Artinya memang ada situasi-situasi tertentu yang kemudian memaksa atau bahkan kemudian membuat sebuah peran gender itu berlaku di sebuah masyarakat gitu ya. Nah, ini yang disebut bahwa contohnya misalnya gini, kalau yang situasional ini mungkin teman-teman tahu kalau dulu mungkin 20-30 tahun lalu laki-laki yang bekerja sebagai chef itu pasti dipandang sebelah mata. Tapi sekarang gitu ya, laki-laki yang pintar masak, bekerja sebagai chef dan sebagainya, ini sudah dipandang biasa dan bahkan banyak chef-chef laki-laki yang lebih hebat dari perempuan. Padahal peran untuk memasak ini tadinya hanya dilekatkan hanya pada perempuan. Gitu ya. Nah, ini kan situasinya sudah berbeda. Nah, ini yang disebut bahwa gender itu tidak universal dan bisa sangat situasional. Gitu ya. Atau mungkin dulu yang disebut sebagai petugas keamanan, satpam dan sebagainya itu hanya laki-laki. Perempuan nggak ada. Sekarang mulai banyak perempuan yang bekerja sebagai petugas keamanan. Gitu ya. Atau misalnya kalau teman-teman melihat di TK-TK yang umum gitu ya, banyak kok sekarang bapak-bapak yang laki-laki itu juga bekerja mengasuh anak-anak misalnya. Nah, ini yang disebut bahwa gender itu tidak bersifat universal, artinya di tempat yang satu atau di tempat yang lain itu bisa berlaku berbeda dan juga bisa berlaku situasional. Dulu dengan sekarang itu sudah berubah, sudah berbeda. Nah, ini teman-teman nanti juga harus bisa memahami bahwa zaman tuh udah berubah loh gitu ya. Sudah tidak masanya lagi juga teman-teman misalnya nanti kalau punya keluarga juga menerapkan bahwa oh, kamu bisa harus di rumah sebagai perempuan. Saya sebagai laki-laki lah yang keluar gitu, yang harus berperan secara publik. Kamu harus berperan secara domestik. Padahal sebetulnya dua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan, bisa berperan secara domestik, publik maupun sosial. Gitu ya. Jadi pembagiannya itu sudah berubah. Nah, ini saya harap teman-teman nanti setelah mengikuti kuliah ini sudah memiliki pemikiran yang berbeda dan sudah bisa memandang orang lain itu secara adil. Bukan lagi yang dipandang dia laki-laki atau perempuan, jenis kelaminnya apa, atau fisiknya apa, tetapi adalah hal-hal yang bisa diusahakan, kemampuannya dan sebagainya. Ada pertanyaan teman-teman? Bagaimana sih Bu menerapkan komunikasi yang efektif itu dapat mengatasi diskriminasi berbasis gender itu misalkan di tempat kerja, Bu? Udah. Oke. Jadi Wijar tadi bertanya bagaimana komunikasi yang efektif gitu ya, biar mengurangi kesenjangan gender yang ada di masyarakat, terutamanya kalau di tempat kerja. Oke, memang masih banyak di kita tempat-tempat kerja itu yang sangat membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi misalnya kalau di media itu, makanya kalau di media salah satu contohnya kan ada istilah kameramen kan sebetulnya, dan itu universal kan, dipakai untuk awalnya laki-laki perempuan disebutnya kameramen gitu. Kenapa? Karena memang awalnya itu hanya peran laki-laki gitu kan.
Tapi sekarang gitu ya kan sudah bergeser, banyak juga perempuan yang bisa megang kamera, mengoperasikan dengan baik dan sebagainya. Nah, ada satu media di kita yang sudah tidak lagi menggunakan istilah kameramen atau kamerawati, tetapi dia menggunakan kamera person. Nah, artinya apa? Menghilangkan gap yang ada di lingkungan kerja antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ini salah satu cara saja sebetulnya. Tapi kalau pertanyaannya adalah bagaimana sih komunikasi yang efektif? Tentu saja komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang menghilangkan prasangka gender. Jadi, kalau di tempat kerja teman-teman berkomunikasi dengan teman-temannya gitu ya, mau laki-laki mau perempuan, itu tidak lagi dipandang dia sebagai manusia laki-laki atau perempuan, tapi dia kemampuannya apa. Saya yakin masih banyak di tempat kerja, bos gue cewek pasti cerewet gitu, iya kan? Iya kan? Iya. Nah, itu masih banyak terjadi di kita. Jadi prasangkanya adalah prasangka yang berhubungan dengan jenis kelamin. Padahal kalau prasangka-prasangka itu dihilangkan, komunikasinya pasti akan lancar. Jadi artinya seseorang itu dinilai bukan karena dia laki-laki atau perempuan, tapi kemampuannya dia apa. Mau laki-laki mau perempuan, kalau kemampuannya bagus di tempat kerja dia akan survive. Mau laki-laki mau perempuan, kalau dia tidak bisa menghandle pekerjaan, tidak punya kemampuan yang cukup di situ, pasti dia juga tidak akan survive. Makanya sebetulnya kalau pertanyaannya adalah bagaimana komunikasi yang efektif di tempat kerja, adalah komunikasi yang menghilangkan prasangka gender. Kalau prasangka gender itu sudah dihilangkan, otomatis nanti akan lebih setara cara komunikasinya. Tidak ada lagi misalnya pemikiran-pemikiran, kalau bos cewek pasti dia moody. Kalau misalnya bos cewek pasti harus ngelihat dulu tanggalan misalnya, kalau mau berkomunikasi, mau ngadep dan sebagainya. Ini yang terjadi di kita. Nah, kalau ini dihilangkan tapi komunikasinya adalah mendasarkan saya mau berkomunikasi dengan rekan kerja saya, bos saya dan sebagainya yang kemampuannya A, B, C, D, F, G. Ya sudah, menilainya berdasarkan itu saja. Kalau prasangka-prasangka berdasarkan gender ini hilang, maka secara otomatis nanti juga komunikasinya akan menjadi lebih lancar. Gitu ya Wijar ya? Sudah terjawab? Oke, nah kemudian teman-teman, kalau kita ngebahas soal komunikasi gender, pasti teman-teman sudah berpikir soal pasti kita akan ngebahas apa itu patriarki, gitu ya, karena ada hubungannya memang. Jadi yang disebut patriarki ini kalau secara harfiah itu dulu asal usulnya adalah kekuasaan dari ayah. Karena keluarga itu dari dulu kan akan disusun dari ayah, ibu dan anak. Nah, secara kultural di kita ya, ayah itu memiliki kekuasaan tertinggi yang ada di sebuah keluarga, gitu ya. Dan itu kemudian kekuasaan tertinggi itu yang kemudian akan menguasai sebuah keluarga itu, dan kemudian juga di masyarakat juga akan berlaku seperti itu, yang lebih diakui, yang lebih kemudian beri kesempatan lebih luas itu akhirnya laki-laki, gitu ya. Karena memang konstruksi yang ada di masyarakat kita dari dulu sekali sampai dengan sekarang ya masih menganggap bahwa laki-laki itu diperlakukan berbeda dengan perempuan. Makanya kan gini, kalau di masyarakat kita misalnya punya anak laki-laki dengan perempuan, gitu ya. Kadang-kadang yang disuruh sekolah hanya yang laki-laki misalnya. Karena si perempuan ini nanti akan menjadi ibu rumah tangga misalnya. Padahal belum tentu loh si laki-laki ini jauh lebih pintar atau jauh lebih bisa menguasai pendidikan misalnya dibanding anak-anak yang perempuan. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita. Jadi intinya ya teman-teman, patriarki ini sebetulnya adalah bagaimana ya relasi yang ada di masyarakat itu lebih menguntungkan laki-laki dibanding perempuan. Karena konstruksi masyarakat kita yang dari dulu itu menyusun konstruksinya itu kekuasaan tertinggi dalam keluarga itu dari ayah, kemudian ke masyarakat dan sebagainya,
Nah, kemudian di masyarakat juga yang lebih diuntungkan adalah laki-laki. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau kita mau ngelihat soal gender, itu aspeknya banyak sekali. Nah, karena kita ngebahas soal komunikasi gender, tadi sudah kita bahas bahwa ketimpangan ini yang ada di masyarakat itu banyak sekali, dan kita membahasnya adalah komunikasi gender, maka yang harus kita pelajari, harus kita waspadai adalah bagaimana konstruksi yang tidak seimbang ini kemudian muncul dalam komunikasi kita. Baik komunikasi yang kita lakukan secara langsung, face to face, komunikasi dengan media terutama karena media ini bisa menjangkau masyarakat yang sangat luas dan yang lain-lain. Artinya komunikasi gender ini nanti akan mempelajari bagaimana konstruksi gender yang seringkali kemudian muncul di media kita itu seperti apa. Apakah kemudian sudah mendukung kesetaraan seperti yang kita inginkan, atau apakah masih sebetulnya konten-konten media ini mendukung ketidaksetaraan, dan bagaimana media ini mengkonstruksi hasil-hasil baik pemberitaannya maupun konten-konten audiovisualnya dan sebagainya. Apakah sudah sesuai dengan konstruksi yang setara atau belum? Nah, itu yang akan kita pelajari dalam komunikasi gender. Udah cukup belum? Dua-dua di sini. Teman-teman, ini mata kuliah kita hari ini. Jadi kita sudah membahas soal komunikasi gender, bagaimana gender itu di dalam masyarakat dikonstruksikan. Saya harap nanti teman-teman setelah mengikuti kuliah ini akan memiliki pemikiran dan sudut pandang yang lebih adil terhadap anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Itu ya. Jadi nanti kalau punya anak, punya keluarga, punya keponakan dan sebagainya, perlakuannya sudah tidak lagi berdasarkan jenis kelamin ya, tapi berdasarkan apa nih yang bisa mereka lakukan, kemampuannya apa dan sebagainya. Jadi perlakuannya pun nanti akan berbeda. Absen dulu ya. Oke, kita absen dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada temennya yang ternyata tidak hadir, kasih tahu saya. Vicky ada, Vicky? Oke, Fadli? Adila? Demikianlah video pembelajaran dalam mata kuliah komunikasi gender untuk melengkapi syarat sertifikasi dosen tahun 2025 ini. Saya berharap video ini bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.